Nah, terus Mbah, berbicara tentang toleransi gitu. Kan di bulan puasa itu selalu ada oknum tuh seperti hargain orang yang berpuasa gitu. Menurut Mbah sendiri gitu, hakikatnya dari puasa yang barusan, ketika orang itu minta dihargai kepada orang yang berpuasa, ataukah yang berpuasa menghargai orang yang tidak puasa? Karena puasa itu diartikan nggak makan nggak minum, itu salahnya. Jadi yang dimaksud menghargai, dikala ada orang yang tidak makan tidak minum, kamu harus tidak makan dan minum. Nah ini wong koplak atau wong koclok, gitu loh. Kalau memang ini merasa ini perbuatan yang baik, di saat ketemu orang yang makan dan minum, itu kan ujian hati kita sebenarnya. Ya malah kita bersyukur sampai di mana iman saya itu nempel. Begitu. Bagi orang-orang yang tidak terima kalau ada orang makan dan minum, ada warung-warung buka, ini wong koplak dan wong koclok, yaitu benalu-benalu yang ada di sini itu loh. Itu orang-orang yang tidak tahu tentang hakikat puasa. Dan dia tidak masuk ke puasa yang sebenarnya. Gitu. Makanya dia itu takut kalau ada orang makan dan tidak ada orang minum. Ada yang makan seger-seger, ada yang minum seger-seger. Dia tuh ngiri sebenarnya. Itu loh. Makanya kalau kita, apakah kita yang menghormati, apakah kita yang dihormati? Harus ada yang menghormati dan dihormati. Karena puasa urusannya batin. Gitu loh. Kalau kita itu apalagi ini adalah perintah Tuhan. Ini urusan dengan manusia dan Tuhan itu sendiri. Bukan urusan aku dengan Pak Sugeng. Pak Sugeng mau minum, Pak Sugeng mau rokok, urusannya Pak Sugeng. Dikala di depanku, sampai seberapa atau kekuatannya imanku, mestinya begitu. Malah kalau saya justru bersyukur kalau di depanku itu pas waktu aku puasa ada orang makan, ada orang minum. Malah bersyukur. Malah kalau bisa kamu makan minum di depanku, aku tak puasa malah. Itu kalau saya. Supaya saya tahu sampai di mana keimanan saya. Sampai di mana kita itu kuat menahan godaan. Mestinya begitu. Lah ngapain? Kita sudah melakukan puasa, ada warung buka, terus warung itu udah tarik. Ya kadang. Ya justru malah kalau kita melakukan puasa, warung-warung malah dibuka. Menyediani apa? Menyediani orang-orang yang tidak puasa itu loh. Gitu. Karena orang-orang yang melakukan puasa rata-rata mau sugih, tapi sekarang mau melarat pun udah akan mulai poso. Mergo-mergo kemenyek. Gitu loh. Iya kadang menurut saya pribadi juga gitu, mah kadang orang-orang itu meminta toleransi yang tinggi gitu, namun saling menghargai. Kenapa toh enggak kita saja, wong kita itu mayoritas katakanlah. Terkadang kita itu selalu ingin dihargai gitu, hargai orang yang berpuasa, hargai orang yang berpuasa. Kenapa enggak kita saja yang menghargai orang yang tidak puasa gitu kan? Nah iya kan sudah jelas toh, apalagi minta dihargai. Itu kan salah satu bukti supaya kita itu kalau ada orang makan nggak cemburu. Kan itu. Nah itu niatnya itu karena Gusti. Atau kan niatnya karena waktu itu saya memberhentikan makan. Makanya kalau memberhentikan makan tiru wedhus. Ya. Setelah terbitnya matahari, masuk ke kamar, kamarnya kunci. Jadi kalau punya istri satu kamar, yang satunya di kamar lain, yang dia di kamar lain, kunci sama semuanya. Kalau perlu kuncinya buang. Nanti nyuruh orang lain. Nanti kalau sudah matahari terbenam, kuncinya bawa sini ya saya tak makan. Kan mendingan begitu. Kalau takut lihat orang makan. Lagian orang yang minta dihormati, tapi dia sendiri nggak menghormati orang lain. Itu sama saja dengan pakai kopiah ini di dengkul. Nggak pada tempatnya. Ya termasuk apa ya? Termasuk golongan orang-orang koplak. Golongan orang-orang koclok. Gitu. Benalu garis keras. Nah, makanya sadarlah orang-orang yang menjadi benalu saat ini.
Mumpung kamu itu belum dioklek-oklek, mumpung kamu belum dibuangi nang ngene wite. Ya, nanti wis dioklek-oklek dibuangi. Makane nek pohonnya mungkin bisa berbuah tapi benalunya hijau. Dia berkembang tapi buah itu mateni wong. Coba. Itu. Pripun? Sampun cukup niki napa tasih wonten bahasan malih? Monggo Pak Sugeng. Sampun cekap motor suwun. Pak Nantya. Masih nembe enggal. Wonten sing ditakel-takel. Monggo gak apa-apa. Lah nggih monggo. Mumpung sik waktune sik dibuka. Dibuka. Nggih, parek kasih mic ya. Pegang aja gitu. Niki kula badhe tanglet nggih kula nggih tasih sepindah niki kita mriki. Nggih. Niki mbahas niku wau kan poso niku. Nggih. Niki kula sing mireng ten tiang-tiang umum niki. Nggih. Kadang kala niku enten sing namine poso damel kepek tujuan. Nah niku penjelasannya ya napa? Niku sing ngantos sakniki ganjel ten kula. Sampun. Sampun mawon. Wau lak kula pun matur nggih. Bahwa poso niku adalah metode atau cara. Nah, dengan cara berpuasa itulah kadang-kadang memantapkan hati. Kamangka Gusti niku tergantung kemantepaning ati. Gitu. Lek ada tujuan monggo nglakoni poso, timbangane di tujuan kok berak-berok. Utawa di tujuan kok turu wae. Ya, mendingan kita melakukan puasa. Ya, dengan puasa itu menghantar hati kita tuh yakin sehingga tujuan kita jangan mudah-mudahan tapi pasti tercapai. Tapi sebenarnya puasa bukan untuk tujuan. Kembali lagi puasa adalah tanda syukur kita yang setelah diberi nikmat beberapa tahun ini terus kita bisa merasakan piye to rasane nek ora mangan, ora ngombe supaya awak dhewe niku eling. Supaya awak dhewe niku ngerti jati diri. Sebenarnya menungso niku dayane uripe niku saka panganan. Ngoten lho. Makane ora ana dhewe kekuatan, ora ana sapa-sapa. Sing ana niku Tuhane menungso niku ya sega niku wau. Sing nguripi. Ngaten. Kadang-kadang tiyang poso nang aku tak poso Senin Kamis damel balik judo kan ya. Nah, monggo lah mangkane dengan damel no koyo pitakon tenati. Poso niku kan damel nganu ngedater rasa syukur kok damel oh cek aku les judo ngono. Nggih. Yang niku kadang-kadang Nah, nggih kadang wonten sing langsung asal judo niku karena menapa? Karena kemantepaning ati. Dadi apa wae jarene Gusti niku karek apa jarene kawula. Nggih nek kawulane muni iki lho carane sing iso mandi, Gusti ngudaneni. Tapi nglakonana poso kok ragu-ragu, nglakonana poso kok gedhekno tujuan timbangane perilaku. Ya oleh mek lesu lan ngelak. Wonten malih. Sik durung iso nrimo napa sik ganjelan? Sampun. Sampun nrimo nggih. Makanya melakukan apa saja didasari dengan ikhlas. Nggih. Hasil itu adalah karma dari dharma gitu. Mulane wong Jawa pedomane mung siji. Becik ketitik ala ketara. Wis cukup gak usah ngomong swarga lan neraka. Ngoten. Arep dikek swarga, arep dikek neraka nek Gusti sing ndekek niku aman. Kalau jengking klabang ula dikek neraka kok ora ono sing kobong, ora ono sing mati malah ngrokoti wong gambarane. Nah, niku lho. Lah sing dikek swarga wae bingung milih lawang sing endi. Temriko ana sing digambarno plepoh mlebu swarga ora roh Gusti. Ana sing mlebu swarga ora roh Gusti ambune wae ora. Berarti kan tetep gak enak. Gitu lho.
Apa yang mlebu swarga wae tak anggap sarana numpak wedhus dan lain sebagainya. Lah terus digawe apa? Jadi dharma, perilaku itulah yang menentukan manusia itu selamat dan manusia itu celaka. Maka ayo kita lakukan dharma. Dengan cara apa? Dengan cara ngabekti, dengan cara nyembah, dengan cara tirakat, dengan cara semedi. Itu adalah sebenarnya semuanya untuk memantapkan hati bahwa kita orang yang benar-benar menjadi abdi, benar-benar orang yang menjadi abdun sesuai dengan apa yang ditulis dalam kitab-kitab Jawa maupun di kitab-kitab agama yang lain. Jadi dharma adalah satu-satunya cara kita untuk kita tuh lebih bersyukur, supaya kita tuh lebih percaya bahwa hidup ada yang menghidupi, dan urip mati ning kawula gumantung piye carane ngreksa Gusti. Makane ora kok awak dhewe direksa oleh Gusti, ning awak dhewe sing kudu ngreksa Gusti. Kita tidak perlu dilindungi oleh Tuhan, tapi kita yang perlu melindungi Tuhan. Ya. Dah nggih. Cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaat dan membuka mata hati kita supaya kita itu lebih jernih, kita itu lebih njawani, kita itu lebih memahami tentang makna hidup ini dan makna apa-apa yang dilakukan di dunia ini, termasuk di dalam spirit Jawa, di agama dan lain sebagainya. Nah, saya doakan semuanya selalu sehat, baik yang datang maupun yang melihat konten ini, dan dimudahkan rezekinya, dan selalu keluarganya itu bahagia di dunia sampai pada akhirnya, yaitu di akhirat. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi, rahayu ingkang pinanggih.